Halo sahabat Latsar, kembali lagi dengan saya Martin Bunga, peserta pelatihan dasar Angkatan 5 BBPK Makassar. Saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura. Hari ini saya akan menceritakan secara singkat agenda kami di sepanjang hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Januari 2026. Hari ini kami memasuki hari ke-11 pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri Kementerian Kesehatan. Kami memulai hari ini seperti biasa mengawali dengan renungan singkat dimulai jam 6.30, kemudian dilanjutkan dengan apel pagi jam 8.30 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kami didampingi oleh pendamping angkatan kami Ibu Warni. Kami mengawali apel pagi dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan mereview materi atau kegiatan yang kami lakukan di hari Rabu kemarin. Kemudian dilanjutkan Ibu Warni memberi arahan terkait pelaksanaan lasar ini. Kita harus tetap semangat, kemudian menjaga kesehatan, tetap disiplin dalam mengerjakan tugas, kemudian berproses selama proses pembelajaran ataupun proses belajar mandiri. Kemudian kami melanjutkan dengan join breakout Zoom kelompok masing-masing. Kami kembali bertemu Bapak Agus Salim Natsir. Ini adalah pertemuan ketiga dan pertemuan terakhir bersama beliau di agenda 2 ini. Di sini kami memulai materi dengan mereview tugas-tugas yang beliau sudah tugaskan kepada kami, yaitu satu tugas individu dan satu tugas kelompok. Kami memulai mereview materi membahas terkait tugas kelompok, yaitu membuat video terkait penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelayanan atau instansi kami masing-masing. Kami kelompok terdiri dari 10 orang. Kami membuat video terkait penerapan ketujuh nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian yang ketiga kompeten, yang kelima harmonis, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Di mana masing-masing scene atau adegan kami berperan untuk memunculkan nilai atau adegan yang tidak seharusnya kita lakukan, kemudian yang sebaiknya kita lakukan, dan yang paling utama adalah ditekankan adalah penerapan yang kita bikin harus sudah sesuai dengan nilai-nilai dari berakhlak tersebut, harus sudah sesuai. Kemudian masing-masing kelompok, karena kelompok kami cuma terdiri dari 2 kelompok, jadi kami membagi waktu. Kelompok 1 menampilkan video, kemudian kami membahas berdasarkan analisa dari kelompok kami, kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2 dengan analisa dari kelompok 2. Kemudian setelah memaparkan video kelompok, kami kemudian melanjutkan dengan membahas tugas individu, di mana tugas yang Bapak Agus Salim Natsir tugaskan adalah membuat kamus aktualisasi, di mana penerapan nilai berakhlak kami diminta untuk masing-masing nilai tersebut kita membuat aktualisasi atau penerapan dalam unit kerja masing-masing, di mana dari ketujuh nilai tersebut ada indikator dari masing-masing nilai tersebut, sehingga kami membuat dalam tabel. Kemudian Bapak Agus Salim Natsir meminta masing-masing kami untuk memaparkan salah satu indikator, di mana indikator tersebut menjadi tantangan di dalam pelayanan di instansi masing-masing. Kami masing-masing memaparkan tantangan atau hambatan, kemudian kira-kira solusi atau gagasan yang dapat kami terapkan untuk menangani hambatan tersebut. Di sini saya mengangkat hambatan, yaitu di bagian nilai adaptif, di mana salah satu poinnya adalah semangat untuk mempelajari inovasi baru, terlebih di kamar operasi mengenai alat canggih seperti robotik, kemudian alat-alat bedah minimal invasif seperti untuk tindakan laparoskopi, endoskopi. Nah, dalam hal ini saya menjelaskan ke Pak Agus Salim Natsir terkait pengalaman saya sebelumnya belum pernah turun operasi menggunakan alat-alat canggih tersebut, sehingga butuh adaptasi yang cukup. Harapannya yang dapat kami usulkan kepada pihak rumah sakit untuk memfasilitasi kami, perawat bedah khususnya yang belum pernah operasi menggunakan alat-alat canggih tersebut, diberikan pelatihan, sehingga ketika alat-alat tersebut sudah tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura ini, kami perawat bedah sudah mampu untuk mengoperasikan, sehingga saat pelaksanaan operasi
dapat berjalan demi pelayanan bagi masyarakat yang akan dioperasi. Kemudian setelah membahas tugas individu, kami melanjutkan terkait pendalaman nilai-nilai berakhlak. Dalam hal ini, Bapak Agus Salim menekankan untuk setiap penerapan nilai-nilai berakhlak, kita harus mengimplementasikan atau melakukan salah satunya bentuk bukti nyata dalam pelayanan kami di instansi masing-masing. Kemudian Bapak Agus Salim juga sempat menyinggung terkait penerapan nilai-nilai berakhlak ini dapat menjadi pondasi awal pelaksanaan Latsar ini adalah mengarahkan kita agar ketika kita membuat rancangan aktualisasi nanti mempunyai nilai atau penerapannya, yaitu dasarnya adalah nilai-nilai ketujuh nilai dasar ASN tersebut, sehingga betul-betul Pak Agus Salim meyakinkan kami untuk selalu berusaha untuk menerapkan dan mengimplementasikan dalam pelayanan, sehingga ketika membuat aktualisasi atau rancangan aktualisasi penerapannya nanti kita lebih mudah untuk betul-betul memilah atau aktualisasi tersebut mengarah ke nilai yang mana. Kemudian yang paling utama, dasar dari nilai berakhlak ini adalah ketika kita sebagai ASN menerapkan nilai berakhlak ini, kita mampu atau terhindar dari namanya korupsi, sehingga kita saat penerapan nilai berakhlak ini dalam pelayanan atau instansi kita masing-masing, kita akan betul-betul menerapkan istilah ASN berakhlak pasti anti korupsi, atau jargon atau slogan yang Bapak Agus Salim sampaikan adalah siapa kita, ASN berakhlak, ASN berakhlak anti korupsi. Sehingga betul-betul Pak Agus Salim Nasir menyampaikan kepada kami bukan hanya dihafal, tetapi betul-betul diimplementasikan di tempat kerja kami masing-masing. Kemudian saya tertarik pada penutupan atau kalimat penutup dari Bapak Agus Salim, di mana slide terakhir yaitu pernyataan dari Bung Hatta berbunyi seperti ini: kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakep dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Sehingga betul-betul saat penerapan nilai-nilai berakhlak ini kita dituntut untuk jujur, kemudian bersikap profesional dan mempunyai integritas. Kemudian di akhir materi, Bapak Agus Salim menyemangati kami peserta Latsar untuk selalu semangat, tetap disiplin, kemudian tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian kami lanjutkan dengan apel sore, yaitu jam 17.00. Seperti biasa, kami selalu didampingi oleh pendamping angkatan kami, Ibu Warni. Kami tutup kegiatan kami di sepanjang hari ini dengan apel sore, kemudian kami tutup doa bersama. Kemudian Ibu Warni memberikan arahan untuk tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat selama proses Latsar ini. Agendanya adalah besok hari Jumat kami memasuki agenda ketiga, sehingga oleh sebab itu tetap semangat buat kita peserta Latsar. Bagi pengampu atau fasilitator, tetap semangat juga. Tuhan Yesus memberkati.